Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana menjaga supaya skin barrier kita ini tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu skin barrier dan bagaimana caranya supaya skin barrier kita itu sehat ya teman-teman ya. Nah, kita mulai bahas dulu ya teman-teman ya tentang kulitnya dulu nih ya. Jadi kulit ini merupakan bagian terbesar dari tubuh kita. Ya, karena memang menutupi semua bagian dari tubuh kita ya teman-teman ya. Dan kulit ini dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan epidermis, yang kedua itu adalah lapisan dermis, dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis. Jadi saya mulai bahas dari lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis atau disebutnya lapisan yang paling atas, ini ada proses yang namanya pembaharuan kulit. Pembaharuan kulit ini berlangsung kurang lebih selama 28 hari. Jadi setiap 28 hari kita regenerasi kulit. Nah, pada proses regenerasi kulit ini kan tadi berlangsungnya 28 hari. Semakin bertambahnya usia, maka proses regenerasi kulitnya jadi akan semakin lebih lama. Sehingga kadang-kala kita membutuhkan nih namanya eksfoliasi untuk mempercepat proses regenerasi, mengangkat sel-sel kulit mati nih teman-teman. Karena pada saat tidak regenerasinya jadi bertambah lama, akhirnya menyebabkan kulitnya jadi lebih kusam. Kayak gitu teman-teman. Nah, kulit ini, bagian dari kulit ini, bagian dari kulit ya, bukan bagian dari kulit. Kulit ini tebalnya sebesar kertas HPS 70 gram. Aku tunjukin dulu. Jadi kurang lebih kulit kita ini, nah ini setebal kertas HPS 70 gram. Nah, lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Jadi lapisan dermis ini yang mengandung kolagen dan elastin, sehingga memberikan kehalusan tampilan kulit wajah kita. Nah, kalau jumlah dan kualitas dari kolagen dan fibroblast ini akan berkurang, ini seiring bertambahnya usia. Sama aja ya teman-teman ya. Hal tersebut menimbulkan kulit kita jadi lebih mengendur dan elastisitas kulitnya juga lebih menurun. Lapisan yang ketiga yaitu hipodermis. Jadi hipodermis ini yang membantu mensuplai ke kulit lapisan dermis dan juga lapisan epidermis. Nah, lapisan yang paling atas itu tadi namanya epidermis. Di lapisan paling atas epidermis ada yang namanya stratum corneum, atau kita biasa sebut dengan yang namanya skin barrier. Menurut para ahli, skin barrier itu bentuknya seperti batu bata nih teman-teman. Kalau bentuknya seperti batu bata itu memang harus rapet ya teman-teman ya. Bayangkan kalau batu batanya nggak rapet, apa yang terjadi? Apapun bisa masuk dan apapun bisa keluar. Begitu juga dengan skin barrier kita. Jadi kalau skin barrier kita ini dalam kondisi tidak sehat, berarti bentuk dari skin barrier ini batu batanya nggak rapet nih teman-teman, sehingga menyebabkan yang namanya polusi, terus kemudian bakteri itu bisa masuk ke dalam. Dan begitu juga dari dalamnya, yaitu kelembapan airnya, terus kemudian kolagennya itu lebih cepat menguap, begitu kurang lebih. Kemudian kalau skin barriernya ini sehat, berarti skin barriernya dalam bentuk yang rapet nih batu batanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu seperti polusi, tadi sinar UV, kemudian bakteri itu sulit sekali untuk masuk. Dan juga kondisi yang ada di dalam kulit kita seperti kelembapan atau kadar airnya ini tidak cepat menguap, begitu kurang lebih teman-teman. Para ahli ini setuju nih tugas dari skin barrier itu ada 3. Yang pertama itu adalah memprotek dari eksternal ya, faktor-faktor eksternal seperti polusi dan juga UV radiasi. Dan yang kedua yaitu menjaga supaya kadar air di dalam kulit kita ini tetap terjaga. Dan yang ketiga yaitu mentransport nutrisi-nutrisi yang ada di kulit kita. Apa penyebabnya yang membuat skin barrier kita ini bisa menjadi rusak? Jadi ada 3 faktor. Yang paling signifikan yaitu adalah UV radiasi, terus kemudian merokok, terus polusi. Ini yang the most significant factornya. Dan yang kedua ini adalah
kerusakan secara fisik. Kok kerusakan secara fisik ya? Iya, ini adalah kita kalau melakukan yang namanya eksfoliasi ini berlebihan atau over exfoliating. Dan yang ketiga adalah dari lifestyle kita. Ini contohnya seperti gaya hidup kita ya, seperti kurang tidur, kemudian stres yang tinggi. Nah, tadi kan aku nyebutin the most significant faktornya itu salah satunya UV radiasi ya, teman-teman ya. Bener banget, karena 90% dari bahaya sinar matahari ini yang akhirnya menyebabkan kerusakan dari skin barrier kita. Jadi hati-hati nih teman-teman, benar-benar kita harus menggunakan yang namanya sunscreen ya teman-teman ya. Bagaimana menjaga skin barrier kamu ini tetap dalam kondisi yang sehat? Yang paling utama adalah kalian mencari skincare yang memang berfungsi untuk melindungi, memperbaiki, dan mempertahankan supaya skin barrier kita ini tetap dalam kondisi yang sehat. Yang pertama itu kita wajib banget untuk bersihin wajah kita, terutama di malam hari. Karena sepulang dari beraktivitas mungkin kita make up ataupun kita kena debu ya teman-teman ya, ini yang harus kita bersihkan. Yang kedua yaitu selalu menggunakan essence atau toner. Nah, ini wajib banget. Dan yang ketiga, kita harus yang namanya menggunakan serum. Jadi setelah menggunakan essence, kita juga harus menggunakan yang namanya serum. Yang keempat yaitu kita harus mengunci dari kadar air di wajah kita. Jadi nanti kita harus pastikan skincare yang kita gunain ini memang berfungsi untuk menghidrasi. Dan yang kelima adalah menggunakan yang namanya sunscreen atau sunblock ya, dengan SPF yang sesuai tentunya dengan kulit kamu dan kebutuhan kamu pastinya. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari mungkin kita cukup ya dengan menggunakan SPF di 30. Kecuali kita ke pantai ya, baru kita menggunakan SPF yang 50 dengan PA++. Oke, kali ini saya mau bahas tentang skincare-nya yang membuat skin barrier kamu sehat. Jadi ini adalah produknya dari Revera, yaitu Revera Skin Barrier Relief Serum. Nah, aku akan bahas dari kandungannya dulu ya, atau aktif ingredientnya. Nah, kalau kita lihat dari aktif ingredientnya, produk ini mengandung yang namanya ceramide complex 2%, kemudian ada caviar ekstraknya di 2% dan pure bio hyaluronic acid. Nah, aku di sini hanya membahas dari aktif ingredientnya saja teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli merek apapun itu diperbolehkan saja dengan memperhatikan aktif ingredient di dalamnya. Nah, jadi kita mulai bahas dari aktif ingredientnya. Yang pertama yaitu triple ceramide complex. Nah, fungsinya untuk apa sih si triple ceramide complex ini? Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan sistem pertahanan kulit. Yang kedua yaitu melindungi skin barrier kita dari kerusakan yang diakibatkan dari faktor eksternal tadi. Jadi faktor eksternalnya yaitu tadi sinar UV, polusi, kayak gitu ya, bakteri, gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah membantu memperbaiki kulit, memperbaiki tekstur kulit dari kekeringan dan tekstur kulit yang tidak rata. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang ingin memperbaiki tekstur kulitnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ini adalah pastinya produk ini cocok untuk semua jenis kulit. Begitu juga untuk kulit yang sensitif. Yang kedua kandungannya yaitu caviar ekstrak. Nah, fungsi dari caviar ekstrak selain enak digunakan untuk makanan ya, biasanya makanan para sultan. Jadi fungsinya itu membantu meningkatkan produksi kolagen. Nah, yang kedua itu adalah membantu revitalisasi kulit. Yang ketiga meningkatkan elastisitas kulit, dan yang keempat itu membantu untuk mencegah kulit kita menjadi breakout. Aktif ingredient yang ketiga yaitu pure bio hyaluronic acid. Nah, dengar kata pure-nya aja itu berarti murni ya. Jadi bio hyaluronic acid-nya dalam kondisi yang murni nih di produk ini. Fungsinya apa sih? Aku suka banget dengan pure bio hyaluronic acid ini karena ini tuh benar-benar menjaga kadar air kita itu tetap di dalam wajah kita itu. Jadi menjaga kelembapan kulit kita ya teman-teman ya, ini hingga 24 jam. Jadi membuat kulit kita jadi berasa lebih kenyal, terus kemudian lebih lembab, lebih elastis, kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian membantu mengurangi kerutan dan garis-garis halus. Nah, siapa yang nggak mau nggak ada garis-garis halusnya?
Dan yang terakhir ini adalah membantu untuk menyamarkan pori-pori wajah kita yang sudah mulai rada membesar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa produk ini akan membantu kamu memperkuat pertahanan kulit wajah kamu. Dan yang kedua yaitu memperbaiki skin barrier kulit kamu yang lagi rusak, kayak gitu. Yang ketiga itu mengembalikan kelembapan kulit yang menguap. Keempat ini adalah membantu mencegah dan meratakan warna kulit. Dan yang terakhir yaitu membantu menghidrasi kulit kamu hingga 24 jam. Produk ini kan cocok nih ya untuk semua jenis kulit. Dan bagaimana cara menggunainnya? Jadi kamu tinggal gunain 2-3 drop saja. Kemudian kalian oleskan di wajah kalian di pagi dan di malam hari. Nanti bisa dilanjutkan dengan night cream kalian pada waktu malam hari dan day cream kalian pada waktu siang hari. Apa sih efeknya jika skin barrier kita ini sehat setelah menggunakan produk ini tentunya? Jadi beberapa riset yang dilakukan oleh Rivera Skin Barrier ini ya teman-teman ya, kulitnya menjadi lebih cerah pastinya, membuat kulitnya menjadi lebih glowing dan juga menjadi lebih sehat. Ada beberapa yang mengatakan memang fleknya kok kelihatannya lebih memudar ya. Oke, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah produk ini cocok dengan produk yang kalian cari untuk memperbaiki skin barrier? Nah, kalau kalian mau coba produknya, kalian bisa langsung nanti cek di bawah ya teman-teman ya. Kalian bisa coba lihat-lihat di e-commerce-nya mereka. Dan sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian yang lainnya. See you di next video, bye-bye.